Kalaupun harta benda kita disapu bersih oleh gempa misalnya, atau disapu bersih oleh banjir, dan apa yang tadi kita andalkan, atau misalnya menempatkan uang tiba-tiba jatuh violet semuanya, nah, tentu kita tidak kehilangan harapan. Kita tidak hancur hidup kita karena itu, tapi kita tetap mengandalkan Allah. Nah, kalau kita merayakan para martir Andreas dari Vietnam dengan teman-temannya, itu sebenarnya mereka adalah contoh nyata orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kendatipun mereka harus mati, dibunuh karena imannya. Karena mereka menyadari bahwa keselamatan atau yang mereka cari dalam hidup ini ialah keselamatan yang datangnya dari Allah itu sendiri. Saudara-saudari, sekali lagi, ini hanya dimiliki oleh orang yang sungguh beriman, sungguh percaya pada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mengundang kita untuk hidup bersama Dia, seperti yang tadi kita ungkapkan berkali-kali. Bahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Kita diundang oleh Tuhan untuk berjalan bersama Dia dan untuk mengalami juga keselamatan di dunia ini dan keselamatan di akhirat kelak. Haleluya. Pujilah hatinya yang gagah perkasa, sorakan haleluya, direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini kita merayakan Ekaristi, memperingati Santo Andreas Dung Lac, imam dan kawan-kawan, para martir dari Vietnam. Peringatan para martir Vietnam yang dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1988 dimaksudkan untuk mengenang kejayaan para martir pada abad ke-18 dan ke-19 dalam upaya pewartaan Injil di Asia. Ada 117 martir, diantaranya 8 uskup, 50 imam, dan 59 awam dari berbagai bangsa. Ada juga yang berasal dari Prancis. Semua mereka menjadi misionaris di Vietnam dan mendapat tantangan, dan mereka menjadi martir karena mempertahankan iman mereka akan Allah, akan Yesus Kristus. Andreas Dung Lac adalah seorang katekis dan imam pertama bersama martir lainnya mewakili bangsa-bangsa dan umat sekalian. Kita berdoa mohon tuntunan agar kita boleh memiliki semangat iman yang teguh dalam gereja Katolik kita di hadapan banyak tantangan-tantangan yang kita alami. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan datangnya Sang Penyelamat. Juga Injil ini mengingatkan kita agar kita senantiasa memiliki harapan, memiliki kekuatan peneguhan iman di hadapan kesulitan-kesulitan ataupun juga kesukaran-kesukaran yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bahkan kita juga bisa menyaksikan kehancuran yang dapat terjadi. Entah itu bisa saja disebabkan oleh kelalaian kita manusia, tetapi juga bisa karena misalnya bencana alam yang terjadi yang menimbulkan kerusakan, yang menimbulkan penderitaan. Tetapi ada juga penderitaan, tantangan hidup yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, kebodohan kita sendiri, ataupun juga karena kebengisan orang lain, kekejaman orang lain. Yesus mengingatkan kita akan kenyataan hidup ini, bahwa kita yang hidup di dunia ini, ya kita mengalami bukan saja hal-hal baik yang terjadi, tetapi justru ada hal-hal yang baik yang bisa terjadi dan memang terjadi, dan itu pun diciptakan, diperjuangkan
oleh kita manusia. Kita yang percaya kepada Tuhan diajak untuk menciptakan, membangun dunia ini menjadi yang kita sebut dalam doa Bapa kami ialah harapan agar apa yang terjadi di surga terjadi di bumi ini pula. Artinya kita diutus untuk membangun dunia ini menjadi tempat yang baik, pantas dihidupi oleh kita manusia. Maka kita berjuang untuk menciptakan keharmonisan hidup, untuk menciptakan persaudaraan antar manusia, untuk membangun relasi yang baik juga dengan alam ciptaan Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita juga berhadapan dengan kenyataan bahwa ada kerusakan seperti yang tadi saya katakan. Dan kerusakan itu disebabkan karena bisa jadi karena manusia yang tidak sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Manusia yang bersikap tidak adil terhadap sesamanya, atau manusia yang memanipulasi orang lain, atau juga karena bencana-bencana alam. Nah, di hadapan kenyataan ini, Yesus mengingatkan kita. Memang dalam bacaan Injil tadi dikisahkan tentang nubuat tentang Yerusalem yang jaya, tetapi kemudian ada waktunya juga mengalami keruntuhan. Dalam bacaan pertama, kota Babilonia, tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, walaupun mengalami kejayaan, tetapi ada juga masa kehancurannya. Nah, dalam situasi seperti ini, Yesus mengingatkan kita sekalian yang percaya kepadanya. Bertahanlah, tekunlah dalam iman itu. Jangan iman itu digoyahkan oleh penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jangan iman akan Allah yang maha baik itu dikaburkan oleh karena penderitaan-penderitaan kita, oleh karena kecemasan-kecemasan kita. Ingatlah, kata Yesus, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kita yang beriman kepada Tuhan ini sesungguhnya menaruh kepercayaan bahwa keselamatan kita itu ada pada Allah. Bukan pertama-tama ada pada semua hal ini beres, atau bukan keselamatan itu terletak pada memiliki harta kekayaan, memiliki rumah-rumah yang bagus, memiliki kekayaan berlimpah. Ya oke, semua itu baik adanya kalau memang itu diperjuangkan oleh kebaikan pula. Tetapi kalau kita beriman, kita diingatkan bahwa ini jangan menjadi andalan utama kita. Jangan menjadi sumber kepercayaan kita. Sumber kepercayaan kita ialah Allah, dan Dia yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita di dunia ini dan menyelamatkan kita pada akhir zaman. Dan disitulah inti iman kita. Sehingga apapun situasi dunia ini yang kita hadapi, kita tidak tergoyahkan. Karena pegangan kita ialah Allah itu. Kalaupun harta benda kita disapu bersih oleh gempa misalnya, atau disapu bersih oleh banjir, dan apa yang tadi kita andalkan, atau misalnya menempatkan uang tiba-tiba jatuh violet semuanya, nah, tentu kita tidak kehilangan harapan, kita tidak hancur hidup kita karena itu, tapi kita tetap mengandalkan Allah. Nah, kalau kita merayakan para martir Andreas dari Vietnam dengan teman-temannya, itu sebenarnya mereka adalah contoh nyata orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kendati pun mereka harus mati, dibunuh karena imannya. Karena mereka menyadari bahwa keselamatan atau yang mereka cari dalam hidup ini ialah keselamatan yang datangnya dari Allah itu sendiri. Tapi saudara-saudari, sekali lagi, ini hanya dimiliki oleh orang yang sungguh beriman, sungguh percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mengundang kita untuk hidup bersama Dia. Seperti yang tadi kita ungkapkan berkali-kali, bahagialah mereka yang diundang ke perjamuan nikah anak domba. Kita diundang oleh Tuhan untuk berjalan bersama Dia dan untuk mengalami juga
keselamatan di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti Ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan wartakan hingga Engkau datang.